Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Rahmadani Putri dengan NIM 2310622004 dan ini adalah guru pembimbing saya. Dengan Bapak Afrial SPDI. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan perbedaan antara kuliah dan sekolah. Pertama, pada sekolah ada beberapa tingkat, yaitu sekolah dasar atau SD, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas, Pak. Kalau dalam kuliah adalah tingkat yang lebih tinggi setelah menyelesaikan sekolah, yaitu mencakup program sarjana, magister, dan lain-lain. Yang kedua adalah berdasarkan durasinya, Pak. Kalau dalam sekolah durasinya adalah 12 tahun. Kalau dalam perkuliahan durasinya bervariasi seperti 3,5 tahun atau bervariasi lainnya. Yang ketiga adalah berdasarkan subjek dan spesialisasi. Sekolah memberikan pembelajaran umum dalam berbagai mata pelajaran, contohnya ilmu pengetahuan alam, matematika, dan bahasa Indonesia. Kalau dalam kuliah, memungkinkan mahasiswa untuk memilih jurusannya atau spesialisasi mata kuliahnya, Pak. Yang keempat, berdasarkan pendekatan pendidikan, Pak. Dalam sekolah cenderung lebih terstruktur dengan kurikulum. Kalau dalam kuliah memberikan dengan cara fleksibilitas dalam memilih mata pelajaran atau mata kuliah. Yang kelima adalah berdasarkan tujuan. Kalau dalam sekolah memberikan dasar yang lebih memberikan dasar pendidikan yang lebih kuat kepada siswa. Kalau dalam kuliah memberikan pengetahuan lebih dalam jurusan tertentu. Yang ketujuh adalah hierarki dalam pelajaran. Kalau dalam kuliah, mahasiswa cenderung lebih mandiri dalam mengolah pelajarannya, Pak. Kalau di dalam sekolah, lebih banyak guru yang memberikan secara terang-terangan kepada siswa. Apakah dari Bapak ada pertanyaan mengenai metode perbedaan antara sekolah dan kuliah, Pak? Ya, mana asiknya setelah Poppy jalani, mana asiknya antara kuliah dengan sekolah? Kalau dibilang asik, mungkin antara kuliah dan sekolah tidak jauh beda, Pak. Kalau di dalam kuliah kita cenderung lebih mandiri dan lebih bisa mengolah pelajaran itu sendiri, Pak. Tapi kalau di dalam sekolah kita lebih diberikan pendidikan tuh lebih diberikan oleh guru kepada kita, Pak. Yang kedua adalah metode evaluasi capaian hasil kuliah. Metode capaian evaluasi hasil kuliah ada 8, Pak. Yang pertama adalah ujian tertulis. Ujian tertulis adalah metode untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi yang diberikan oleh dosen. Kedua adalah penugasan dan proyek. Penugasan dan proyek adalah metode yang dapat menghasilkan kemampuan mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan yang mereka miliki atau pelajari. Yang ketiga adalah prestasi. Prestasi adalah metode yang mengukur kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi dan menyajikan informasi. Yang keempat adalah ujian praktikum. Ujian praktikum tujuannya adalah menjadikan mahasiswa lebih mengetahui tentang materi dalam kegiatan sebenarnya, Pak. Yang kelima adalah dalam portofolio, yaitu adalah metode dari kumpulan-kumpulan tugas dan proyek mahasiswa. Yang keenam adalah ujian lisan. Ujian lisan adalah metode yang digunakan untuk mengukur pemahaman mahasiswa dalam melihat jawaban mereka secara verbal. Yang kedelapan adalah tes online. Adalah metode yang digunakan sebagai format termaksud ujian berani dan ganda serta resmi. Pembahasan kita yang ketiga adalah kendala yang dialami selama dalam perkuliahan, Pak. Yang pertama adalah beban dan tugas akademik yang tinggi. Yang kedua adalah manajemen waktu. Yang ketiga adalah stres dan tekanan. Yang keempat adalah keuangan.
Yang kelima adalah kesulitan dalam memahami materi. Keenam adalah tantangan dalam bersosialisasi antara mahasiswa, dosen, dan staf yang lainnya. Yang ketujuh adalah kesehatan mental. Yang kedelapan adalah kebiasaan menunda-nunda yang terbawa dari saat SMK. Apakah Bapak ada pertanyaan tentang kendala yang dihadapi dalam kuliah? Pada dasarnya tidak ada. Namun terkadang ada suasana hati yang tidak tepat ketika waktu kuliah. Apakah tetap masuk kuliah atau izin hari itu? Kalau dari saya pribadi, Pak, kalau ada sesuatu hal yang dapat mengganggu atau halangan bagi perkuliahan, saya tetap datang ke kampus, Pak, karena bagi saya kalau di dalam perkuliahan tidak ada kata izinnya, Pak, kecuali dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berduka, Pak. Ya. Bagus. Apa kiat khusus bagi Pupi untuk meningkatkan hasil nanti? Usaha saya dalam kuliah, kalau ada kesempatan atau ada waktu, selagi ada waktu atau tidak ada pekerjaan yang menghambat, saya akan melaksanakan tugas saya dengan baik dan tidak menunda-nunda pekerjaan, Pak. Ya, bahasan yang keempat adalah cara kuliah yang efektif, Pak. Ya. Cara belajar dalam kuliah yang efektif adalah yang pertama adalah membuat jadwal belajar. Yang kedua adalah gunakan teknik belajar yang tepat, seperti membaca, membuat catatan dan membuat rangkuman. Yang ketiga adalah aktif dalam kelas, contohnya aktif dalam bertanya, aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru, aktif dalam membuat tugas. Ya, bagus. Yang keempat adalah membuat catatan yang efektif, Pak. Ya. Yang kelima adalah pelajari materi secara bertahap. Yang keenam adalah memanfaatkan sumber pelajaran yang efektif. Contohnya adalah perpustakaan, sumber online atau sumber belajar atau lain-lainnya. Yang ketujuh adalah jaga kesehatan fisik agar dalam perkuliahan itu dapat belajar secara efektif. Yang kedelapan adalah kerjakan tugas dengan tepat waktu agar kita tidak dikejar deadline atau apa dan sebagainya, Pak. Ya. Yang kesembilan adalah jalani pertemanan dengan baik dengan warga kampus atau teman-teman atau dosen dan lain-lainnya, Pak. Apakah Bapak ada pertanyaan tentang cara belajar yang efektif dalam kuliah? Ya. Menurut Popi di mana? Apakah dalam ruangan atau di luar ruangan yang kuliah yang lebih tepatnya, yang enak ya, atau yang tepat ketika dosen menerangkan itu bagusnya? Kalau bagi saya pribadi, Pak, lebih baik di dalam ruangan, Pak, karena di luar ruangan sekalipun kalau misalnya ada hal pengganggu atau terkadang mahasiswa itu dapat mengalihkan pandangannya ke tempat-tempat lain walaupun tidak ada hal yang mengganggu atau suara-suara. Gitu, Pak. Bagus. Baiklah, itulah hasil diskusi saya dengan guru pembimbing saya pada waktu SMK. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.